Ngapain Bang Bob? Ini Sen, teman gue ngirimin undangan digital, keren banget. Gue pengen belajar gimana caranya ya? Ya elah gitu aja. Nih gue kenalin nih, kelas online pertama bikin undangan digital dengan After Effects. Wah keren banget tuh. Nah pokoknya bagi Bang Bob atau teman-teman di rumah yang pengen belajar bikin undangan digital di After Effects bisa kunjungi websitenya astadigital.net atau bisa di search aja di Google Asta Digital Wedding Invitation. Nah di situ dikulik pembuatan undangan digital dari nol sampai benar-benar jadi 100% menggunakan After Effects. Oh gitu, keren banget tuh ya. Boleh gue rekomendasi dong ke teman-teman? Nah boleh nih, jadi teman-teman kalau misalkan pengen ikut kelas ini bisa gunakan kupon catatan akhir sekolah. Nah, jadi nanti ada diskon 50% tuh buat teman-teman. Jadi yang tadi hanya harga 1 juta kelasnya bisa seharga Rp529.000 aja. Berarti murah banget tuh ya, diskonnya Iya. juga menarik banget tuh. Hampir 50% ya. Selain teman-teman juga dapat materi sebanyak 38 video, teman-teman juga dapat free vet support dari Mas Rahadian Endrasta selaku instruktur kelasnya tuh. Jadi kalau kendala dalam praktek bisa chat langsung Mas Rahadian Endrasta tuh. Berarti dibimbing langsung ya? Iya benar, dibikin laku. Keren banget Jadi sih tunggu apa aplikasi. lagi? Pokoknya gunakan kupon catatan akhir sekolah buat dapatkan 50% diskonnya, oke? Halo teman-teman catatan akhir sekolah, sebelum lanjut menyaksikan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, agar kita bisa sama-sama bangun channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya. Terima kasih. Oke Bang, sekarang ini kita ada di ruangan siapa sih Bang? Ini di ruangan guru. Oh, ruangan guru. SMK PGRI 2 Bogor. SMK dulu. Tadi kan ada yang disebut namanya Pak Sibuan yang kayak gimana Pak Sibuan itu? Di samping. Ini guys, Pak Sibuan yang ceritanya menarik banget ya di SMK PGRI 2 ini. Menarik banget untuk kalangan alumni mungkin ya. Alumni dan mungkin di masa-masa mereka di tahun 95, 9 sampai 2000 lah. Sampai zamanan gua pun terakhir 2006 2007. Masih booming. Dan memang kayaknya kalau ngedenger kisah-kisah dari alumni out sendiri, guru favorit adalah Pak Sibuan dan kayaknya humble banget sih ya. Iya, Kayaknya betul. humble banget. Males gue nanya-nanya ke abang, kayaknya langsung nanya ke orangnya aja deh. Go. Pak, kumaha kabarna? Baik. Alhamdulillah Pak, damang. Nah Pak Sibuan, sekarang masa pandemik ini kira-kira gimana untuk sekolah di SMK PGRI 2 sendiri Pak? Ya, kita masih standar kesehatan kita terapkan, tapi bagi anak yang mau praktek dengan catatan sedikit, satu kelompok 3 orang, ya kita layanin. Ya. Oke, untuk masa-masa favorit nih Bang, masa-masa favorit. Ternyata di kalangan alumni kan banyak banget cerita tentang Pak Sibuan gitu Iya, kan. betul. Sebenarnya sosok Pak Sibuan ini seperti apa sih Bang di mata lu Bang sebagai alumni? Di mata gua. Maaf Pak. Biar langsung. Mungkin kalau di mata gua pribadi, Bapak ini tegas, disiplin, kemungkinan ya galak. Galak ya, bahkan wajar lah. Ya. Namanya guru Tegas lah. Ya kemungkinan dari angkatan gue sendiri dari 2006-2007 kemungkinan agak segan sama beliau. Ya mungkin ada sosok yang ibaratkan yang beda di PGRI 2 itu ya Pak Sibuan ya. ini. Oke, ini dari versi alumni dan kita langsung tanya langsung dari versi Pak Sibuan. Nah, Pak Sibuan sendiri dulu kan pernah ngajar Bang Hendrik ini kan. Nah, Bang Hendrik ini sosoknya seperti apa sih dulu? Jadi Waktu zaman itu. sebenarnya kalau kita, kebetulan rekan saya juga di sini selalu nanganin siswa, ada ini nih, Pak Atang tuh. Nah, Pak Atang sini aja Pak Atang. Patang ya di sini. Boleh Patang. Jadi ini rekan saya dulu yang selalu sama-sama kita kalau ada nanganin kasus anak selalu dengan beliau ini. Oh, oke. Jadi dia spesialis ngebina anak. Pembinaan ya Pak ya. Jadi kalau Hendrik ini sebenarnya buat saya pribadi
di mata saya semua anak itu sama kok, karena saya merasa itu anak saya gitu. Ya masalah tipe itu ya satu rumah tangga pun anak 5 itu pasti masing-masing beda wataknya. Ada yang berbeda. Iya, jadi- mungkin salah satunya Bang Hendrik yang berbeda ya. Iya. Oke. Nah, seru banget nih sekarang ada Pak Atang juga di sini ya. Iya. Nah, Pak Atang ini sekarang diselaku apa Pak di SMK PGRI 2 ini? Ya sama seperti dulu saya sudah di Satgas ya. Oh, jadi Jadi nggak berubah dari Pembina tahun siswa 2003 itu. Oh, Bapak Satgas, Satgas Bu, pas berarti Bu. Oke, pas banget nih kita ulik tentang dunia Bang Hendrik. Caranya kayak gimana? Pak, dulu di zaman 2003 itu Bang Hendrik mungkin sering populer lah di area street. 2006. Oh, 2006 ya? 2006. Oh, 2006. Kayak mukanya tua banget jadi gue. Oke, 2006 2007 ya? Oke, Pak, pernah nanganin Bang Hendrik di jalan kayak gimana? Alhamdulillah ya Pak, yang tadi seperti Pak Siban katakan, malahan waktu saya masih ingat kalau Hendrik ingat ya Iya. di kantin itu, beliau itu, waduh Luar biasa, Pak. luar biasa. Saya selalu kalau ada apa-apa, saya langsung ke Oke. Pak Siban tuh Hendrik bagaimana? Oke. Dan pawangnya adalah Pasibuan. Oke guys, jadi pawangnya anak-anak adalah Pasibuan. Oke. Nah, Pasibuan sendiri ada senjata ampuh nggak sih buat apa namanya nanganin Bang Hendrik ini yang ibarat kata sosoknya ya luar biasa banget kata Pak Atang. Sebenarnya triknya sih nggak ada ya. Kalau saya sih memperlakukan anak itu sama dengan memperlakukan anak saya di rumah. Saya merasa mereka semua anak saya dan saya akan melakukan apapun supaya anak itu berubah menjadi lebih baik. Itu aja trik buat saya, nggak ada untuk yang begini nggak ada. Pokoknya saya dengan cara kasih sayang, walaupun mungkin rada keras, ya itulah yang saya lakukan. Dan ternyata ya sampai sekarang alumni itu ya boleh dikatakan ya mungkin ada yang 1-2 mungkin nggak suka, tapi mayoritas sih buktinya kalau ada acara reunian kita selalu diundang kok. Oh, gitu. Nah dari situ saya lihat berarti saya nggak salah melakukan yang selama ini gitu. Berarti Pasibuan masih aktif ya sama alumni-alumni ya? maksudnya? Masih sampai masih aktif. sekarang. Silaturahmi Masih. antar guru dengan murid tuh masih Iya, ada berarti sampai masih. sekarang. Keren banget guys, ini SMK PGRI 2 sampai gurunya juga kalau misalkan ada reuni-reuni itu tetap ikut dia. Hadir terus. Dan biasanya memang diundang juga kayaknya ya? Diundang. Nah, oke, dari muridnya juga diundang juga untuk apa namanya Pasibuan dan Pak Atang ini. Nah, kita sedikit berbicara tentang kehidupan anak-anak pelajar, Pak. Biasanya anak-anak pelajar kan ada yang tadi Bapak bilang namanya anak kan yang berbeda-beda gitu, Pak ya. Untuk anak-anak yang nakal gitu kan, biasanya Bapak pakai treatment seperti apa atau mungkin apa menegurnya dengan cara apa sih, Pak? Biasanya misalkan atau kan biasanya ada sekolah-sekolah tuh misalkan kalau dia telat apa disuruh pulang lagi atau ibarat kata dia disuruh masuk dengan catatan harus olahraga dulu atau gimana gitu. Kalau Bapak gimana, Pak? Ya kalau saya di sini sekarang kayaknya udah segala macam saya coba supaya anak itu berubah menjadi lebih baik. Mulai dari jalan jongkok, push up, malah denda, kemudian pakai palu, sudah saya ponin. Oke. Tapi ini palu apa dulu, Pak? Nah ini sebenarnya palu kayu ringan. Kayu ringan, entengnya. Enteng kok, bukan apa, cuman kesannya seperti itu. Seperti beneran. Dan ini anak sendiri yang buat kok. Anak yang buatin bukan saya. Ini Pak buat kami. Gitu. Dan saya selalu, dan mungkin cara saya bedanya mungkin hanya sebelum saya melakukan sanksinya selalu saya informasikan dulu ke anaknya. Kalau anak terlambat, sanksinya ini. Jadi anak itu udah siap menerima. Jadi saya nggak pernah ujuk-ujuk misalnya ngehukum anak tanpa Semua tahun anaknya. Nah, jadi harus tahu dulu kalau salah apa, kemudian sanksinya ini. Jadi mereka nerima dan mudah-mudahan saya udah mengajar di Bogor ini 33 tahun lewat. Belum pernah itu dilawan anak perasaan saya gitu. Oke. 30 berapa, Pak? 33 tahun lewat. tahun lewat ya. Berarti Bapak ngajar di Bogor itu dari tahun 87. 87, Pak. Iya. Nah, saya mau ngorek-ngorek dulu, Bob ya. Oke, boleh. Karena saya juga selama ini belum tahu, Bob, Pasibuan itu pertamanya ngajar di sini ataupun di sekolah lain. Oke. Mungkin Bapak rantauan berarti, Pak ya? Iya. Saya aslinya dari Medan. Asli Medan. Kalau Pak Atang sendiri? Istrinya dari Medan. Oh, istri Medan. Iya, saudara saya. Oh. Oke. Cocok ya, Pak. Iya. Cocok. Oke. Pak, mau nanya nih Pak Sibuan nih. Bapak sendiri merantau, Pak, ke Bogor, Pak. Iya. Tahun 1985
Jadi pertama saya lulus kuliah dulu dari Medan 86 awal. 86 awal. Ya langsung ke Bandung, kemudian ikut saya tes PNS, langsung ditempatkan tahun 87 di Bogor di STM Yatek. Oh, jadi 87 tuh saya belum lahir ya. Berarti di Yatek, Pak. Ya, Yatek saya- baru, Pak. Bukan, Belum. Yatek lama. Oh, Yatek lama. Jadi Yatek dulu masih di Yatek aja bukan Yatek lama, Yatek aja. di SD Bandar Jati ini dulu. Oh, dulu. Dalurum. Darulum. Ya di situ numpang di SD dulu. Jadi 87 saya ngajar di Yatek, ditempatkan oleh pemerintah Jawa Barat sampai 96 saya di Yatek. 96. Ya 96 tahun ajaran barunya baru saya pindah ke PGRI. PGRI. Berarti Sampai sekarang. 96 sampai sekarang Bapak Iya. masih di PGRI ya, Pak ya? Oke. Kalau Pak Atang sendiri? Dari sini tahun 95. 95. Iya. Oh, berarti duluan Pak Atang. Duluan. Oh, senior, Pak. Oke. Ya, Pak, perbedaannya, Pak. Saya mau nanya perbedaan di tahun 90-an ya, berarti Bapak udah ngajar, Pak ya? Iya. Nah, 90 sampai sekarang, Pak, mungkin udah berapa lama banget, udah lama banget ya, Pak ya? Perbedaannya apa sih, Pak? Dari tahun 90, pelajar tahun 90 sama tahun sekarang, Pak? Sebelum perbedaannya saya persamaannya dulu ya. Kalau saya menganggap dari dulu itu anak itu khususnya SMK ini STM ke guru itu luar biasa hormatnya, walaupun senakal-nakalnya siswa STM itu di luar, tapi kalau ke guru luar biasa hormat santun. Ya. Itu pertama kelebihannya. Jadi saya bangga saya menjadi seorang pengajar di SMK. Jadi nggak ada saya lihat anak itu yang merasa melecehkan guru, benar-benar menghormat. Nah, itu yang saya lihat. Cuman kalau dulu masalah tawuran ya, kita bicara tawuran, dulu juga tawuran sudah ada. Sudah ada, Pak? Sudah, zaman saya sekolah juga sudah ada. Kebetulan saya juga alumni STM juga dulu. Pansan udah jadi pawang. Cuman bedanya kalau kita tawurannya nggak pakai senjata, pakai tangan. Dan itu lawannya bukan sama-sama STM, bukan SMA. Oh, itu berarti adanya keributan tawuran di Bogor, Pak, di tahun 90-an itu bukan antar STM sama Bukan. STM? Bukan. Jadi awalnya itu dengan SMA. Nah, kemudian akhir-akhir ke 90-an itu baru mulai ada gesekan-gesekan antara STM. Tadinya dengan SMA. Dan itu hal-hal kalau saya ketawa aja karena pengalaman kita waktu sekolah dulu, anak STM itu kan paling tidak sirik lihat anak SMA. Mereka jalan gandengan, kita nggak punya gandengan. Kita masih pilihan sebenarnya hal-hal gitu. Sepele ya, Pak ya. Dan anak STM itu kan identik dengan monyet. Kalau misalnya Anda jalan-jalan kebun binatang lewat tempatnya monyet, kalau lelaki yang lewat nggak bakalan berisik. Tapi kalau cewek yang lewat pasti berisik. Oh gitu. Nah, itu anak STM. Nah, jadi ya intinya sebenarnya nggak ada masalah-masalah, cuma masalah-masalah lihat enak aja anak SM itu gandengan sama cewek. Nah, jadi nggak ada yang masalah-masalah yang prinsipil dah. Nah, kemudian tahun 90 mulai pertengahan udah mulai ada gesekan antara STM. Udah mulai ada. Dan yang jelas tapi nggak jelas masalahnya apa gitu. Sampai sekarang nggak tahu. Hanya yang dibilang apa, yang diperjuangkan apa nggak jelas. Sampai nyawa juga sudah melayang, tapi nggak tahu apa yang dibelanya juga. Justru itu yang perlu harusnya ada penanganan khusus supaya tawuran di Bogor itu bisa hilang. Kira-kira untuk menangani, kita berbicara tawuran lagi, Pak ya. Untuk menangani tawuran tersendiri, Pak, sebenarnya bisa nggak sih peran alumni, Pak, di situ, Pak? Sebenarnya bisa kalau alumninya mau ikhlas dan tidak pro kontra, netral posisinya. Dan sebenarnya yang paling efektif itu alumni, bukan polisi. Karena polisi itu masih banyak kerjanya yang lebih berat dari situ. Ngurusin ya, Pak ya. Tapi kalau alumni berperan aktif kayaknya beres semua. Saya yakin beres. Tapi harus semua, bukan hanya misalkan PGRI 2 aja. Iya. Alumni lain juga harus Ngaku dulu ya. Gitu, Iya, harus oke. sesama. Bener. Oke, berarti pada intinya memang dunia di jalanan, dunia ribut juga udah pada di tahun dulu udah ada ya. Di tahun 90-an juga udah ada. Cuma di zaman versinya Pak Sibuan. beda. Nah, versinya beda dulu lebih ke wanita lah ya gitu kan. Dan sekarang juga memang kita simpang siur sih. Beberapa juga alumni STM juga mereka nggak paham ternyata apa sih yang mereka perjuangin selama ini gitu. Bahkan sampai ya bed mereka pun jadi ibarat kata Ketakutan. masalah Masalah, jadi masalah. Jadi gitu kan. momok. Iya gitu kan, karena kan memang STM identik dengan jaket ya. Jaket.
pakai jaket kemana-mana pakai jaket gitu. Nah sekarang berbicara tadi dia megang-megang palu nih pasti buat gue pengen ngulik nih. Ini palu apa sih? Gitu. Oke pak izin pak ya. Itu palu Thor. Guys ini palu legend. Setiap alumni AUD tahu ya bang. Lu pernah kegetok gak ini? Pernah. Oh pernah. Tapi ini kayu kok guys, kayu ya kayu. Bukan besi itu, kayu. Bukan besi. Jadi memang semua juga guru pasti ada ukuran untuk ibarat kata mendistract anak-anaknya gitu. Cara mukulnya beda. Tak 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 tak. Oh gitu. Bukan. Iya. Jadi cuma gitu-gitu aja ya. Oke. Jadi sebenarnya cuma menakut-nakuti Pak ya, lebih menakut-nakuti Pak ya. Dan yang jelas itu hasil ini buatan anak juga. Buatan anak juga. Iya, mereka yang ngasih. Pokoknya ini aja, Pak. Oke. Jadi sebenarnya Pak Sibuan mau menggunakan ini juga disupport sama murid. Ini gokil sih kalau kata gue. Oke, Pak Sibuan keren banget ini. Dan memang nih pada tahun berapa Pak digunakan? Wah, udah lama juga ya. Zaman Henry juga udah ada. Udah ada ya. Cuman saya coba ganti-ganti. 2004-an 2005. Ya, Hendrik saya. Ivan Mas saya udah ada. Irfan. Zaman Bang Ivan. Masih Ivan. Cuman kadang-kadang digunakan, kadang-kadang tidak. Gitu. Yang penting ada ukuran Pak ya. Ya, malah nggak ada yang sampai hari ini belum pernah ada yang berdarah kok saya Iya. buat. Dan malah framingnya Ya, ini. buktinya ya itu saya menilai hasilnya mereka yang sudah bekerja mengatakan kalau saya dulu nggak dikerasin nggak bakalan begini. Makanya saya pribadi bangga walaupun belakangan ini saya kecewa. Kenapa tuh Pak? Ya kecewa ya mungkin dengan ham-ham yang sekarang akhirnya anak itu ya udah mulai beda, udah mulai rada kurang ajar karena ditolak sedikit udah urusannya polisi. Oh gitu. Jadi support orang tua juga ada. Kalau dulu mungkin zaman Hendrik juga sekolah, kalau dia nggak lapor ke orang tuanya malah ditambahin sama orang tuanya. Kamu saya yang nakal gitu. Kalau sekarang tidak, ditolak sedikit urusannya polisi. Jadi itu mungkin yang buat sekarang guru-guru sekarang itu berpikir cari amannya. Biarin aja. Nah, akhirnya mereka hanya ngajar. Kalau saya tidak sampai sekarang pun saya nggak peduli. Tujuan saya bukan hanya memberikan materi pelajaran, tapi termasuk juga yang lainnya. Membina ya Pak. Iya. Jadi walaupun saya udah dilaporkan polisi ya, saya udah dilaporkan polisi, tapi nggak apa-apa itu risiko saya sebagai guru ya. sebagai guru yang merasa anak ini harus berubah gitu. Dirubah lah ya Pak. Iya. Jadi bukan hanya ilmu. Jadi kalaupun ada guru sekarang ada kelakuan anak nggak benar nggak tegur, ya itu kan ketakutan aja. Udah banyak sekarang guru nggak mau lagi terlalu negor anak kalau salah karena takut dibalikkan gitu. Cuek lah ya. Iya. Membiarkan. Tapi sebenarnya kalau kata gue sendiri Bang ya, lebih baik ya kita emang harus di-roasting ya masalah kayak gituan. Karena pada dasarnya kalau misalkan ibarat kata guru udah meloskan gitu kan, karena memang ya tadi Pak Siban bilang faktor HAM itu ya. Jadi guru kagok mau ngapa-ngapain. Akhirnya si anak itu ya merasa gue aman-aman aja nih sama guru gitu kan. Sedangkan memang pihak dari rumah juga mungkin belum tahu anaknya tuh di sekolah seperti apa gitu kan, yang memang harus dibina tadinya gitu kan. Karena ada HAM itu jadi ya agak sedikit gimana gitu kan. Berarti dulu Bapak pernah sempat dilaporin juga Pak? Iya. Oh gitu. Bukan hanya hilap, korban juga udah. Air di matanya. Jadi ya mungkin di Bogor ini mungkin pembina dulu yang pernah masuk rumah sakit mungkin saya. Untuk masalah ini korban nih Bapak nih. Gue mau ngulik nih masalah korban. Korban rumah sakit Iya. udah, korban kantor polisi sudah. Jadi gini Pak, selama ini saya pernah mendengar dari pihak alumni ini tahun 2000 lah ya Pak ya, 2000 atau tahun 99 pernah cerita sama saya. Bapak ini pernah jadi korban benturan dari anak PGRI pada saat itu sama anak Kospati Pak. Itu Iya, betul Pak? betul. Dan bukan Bapak aja yang kena katanya ya? Ada pihak siswa juga yang kena tembak. Iya, ada dua orang. Aparat juga. Dari aparat? Dari Koramil. Koramil. Babinsa waktu itu. Babinsa kena juga itu. Kena. Oh, itu awalnya gimana sih Pak? Jadi sebenarnya Tahun berapa Pak itu Pak? tahun 99 akhir sebenarnya masalahnya salah gerombolan dari SMK dari Jakarta itu. Saya nggak usah sebutkan sekolahnya. Mereka naik kontainer ya, kontainer turun di Jalan Pajajaran. Kebetulan dilihatnya anak kita ada yang nongkrong, langsung dibacok. Nah otomatis itu mah kelebihan anak SMK itu mungkin solidaritas keteman itu luar biasa. Mereka langsung mau nyerang, kebetulan ada pihak polisi dan dilerain, anak nggak nerima, disangkanya ngebela. Sebenarnya tujuan polisinya supaya aman, tapi yang namanya generasi yang panas-panasnya, ya akhirnya mereka ngelawan, akhirnya korban kebentur sama senjata 2 orang. 2 orang penembakan. Penembakan itu. Ya,
Di waktu itu di belakang saya tuh. Oh, Pak Anaknya Pak itu. juga di situ. Iya, si Hardianto. Berarti pada saat itu memang kisurnya Wah, itu besar udah luar juga, ya? biasa itu. Kayak mau perang aja itu. Nah, Bapak sendiri langsung dibawa ke rumah sakit, Pak? Jadi kalau saya kejadiannya sebenarnya ya anak-anak waktu itu udah bisa saya pegang, duduk di jalan semua udah duduk. Ada yang ini. Kebetulan Dalmas udah turun. Ya yang namanya sudah berhadap-hadapan, mungkin panas, ada yang lempar. Kebetulan posisi saya di tengah, ya kejepit. Jadi akhirnya saya korban itu bukan karena senjata bukan, tapi karena batu nggak tahu dari mana, nggak tahu dari mana. Perjuangan Pak Sebuan dengan Pak Atang di di lapangan ternyata bukan hanya sebatas untuk melerai ya kan. Kadang bahkan Pak Atang dan Pak Sibuan ini selaku jadi korban juga ya. Nah, sebenarnya ya udahlah, tawuran-tawuran buat apa sih gitu kan? Karena memang pada dasarnya juga semua tawuran-tawuran di Bogor antar STM itu kita nggak ada yang tahu dasarnya seperti Awalnya apa. dari Iya, awalnya dari apa dan apa yang harus diperjuangkan gitu kan. Bahkan sampai menimbulkan korban ya, Pak ya. Iya, udahlah. Masalah tawuran-tawuran kita hentikan, lebih ke ibarat kata fokus di ibarat kata mungkin prestasi Pak ya. Iya. Futsal atau kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Kayak keren banget. Nah, untuk Pak Atang sendiri ada cerita sedih nggak sih Pak? Dulu pas zaman Bapak jadi Satgas mungkin ya kayak Pak Sibuan gitu pernah sampai jadi korban waktu pas gitu. Waktu saya menangani yang nembak itu, sampai kita mengawal dari PMI sampai ke Keramat Jati. Keramat Jati Pak. 2 orang itu saya kawal. Karena takut alat itu disalahgunakan oleh polisi waktu itu. Maka saya itu terus sampai sana. Sampai makan pun kita di luar kan anak udah mau dioperasi. Bapak nggak boleh ke dalam. Bapak di luar aja. Mau makan, 3 orang terus intel. Deketin terus. Takut ini keluar. Bapak saya nggak apa-apa. Yang penting gini aja Pak. Saya tuh pengen tahu apakah tuh peluru itu ya asli atau karet. Itu aja yang saya ini kan. Gitu. Saya nggak akan ini akan mau ngomong ke siapa enggak gitu kan. Oh nggak bisa Pak. Ini udah rahasia kan. Nah udah gitu ya udah kita sampai kita tuh pagi nunggu operasi sampai jam berapa jam 4 Pak alhamdulillah katanya operasi udah selesai dua-duanya yang satu ini yang satu punggung ya betul ini kan ini karet karet oh ya dah saya terima kasih yang penting anak saya selamat gitu aja tapi Bapak jangan saya tidak akan yang penting anak saya selamat gitu aja. Nah disitulah suka dukanya tuh sampai ibunya pingsan terus itu, aduh kita juga di gimana kan di situ ya. Kayak bukan seperti kita pembina aja, dicuekin apa ya itulah. Tapi kita senangnya apa? Anak alhamdulillah sampai dia sembuh gitu ya sampai ini ya. Waktu itu juga sampai saya sedihnya apa? Yang ditanyain Pak Sibuan. Oh iya Pak Sibuan lagi kan ditanyain. Pak Sibuan ikut enggak? Pak Sibuan dia lagi kena. Doain aja kan gitu saya itu. Udah aja yang sekarang yang datang ke sini hanya Bapak aja. Ya Pak, tolong doain Pak ya. Ya udah. Itu yang saya ini rasakan tuh sebenarnya dari tahun 2000 ya Bang yang kita ini kan tuh. Kita wah udah dah. Pagi pulang malam tuh udah menginin aja. Pulang kita anterin, mungkin nanti tahu pakai kijang putih, itu kenangan lah. Kita kawal itu pulang, itulah sebenarnya suka dukanya sebagai yang penting kita sukanya anak itu sampai sekarang alhamdulillah tidak melupakan gurunya, itu yang paling utama itu tidak melupakan gurunya. Berarti pada saat dulu itu memang ada sikap tegas dari pihak kepolisian ya Pak. Cuman memang terukur berarti Bang. Karena kan dia menggunakan peluru karet lah kan. Memang sebenarnya di zaman sekarang juga sampai kalau yang gue tahu gitu Bang, memang polisi juga memang udah ada wewenang gitu kan khusus kepada teman-teman yang ibarat kata ribut itu langsung disidak gitu kan, ditindak gitu kan. Karena memang sebenarnya cukup berbahaya sih, lebih ke kriminal sekarang kan sampai banyak pembunuhan dan ibarat kata bahkan korban tangan apa segala macam kan sampai cacat-cacat gitu kan. Memang ya harus ada sikap tegas gitu kan, ya meskipun terukur gitu kan pada saat itu. Keren banget Pak. Jadi
anaknya itu sampai sekarang dekat berarti Pak ya? sama Bapak? Alhamdulillah. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Berarti lulusan tahun 2000 apa? 2001. Oh lulusan 2001, berarti pada itu anak itu kelas 2 berarti ya? Kelas 2. Oke, berarti pas udah 2001 dia lulus, masih berhubungan sama Bapak? Alhamdulillah sampai sekarang, malah waktu kemarin juga nggak ada datang. Gitu. Silaturahim. Oh, iya. Sama yang dikit sama gitu. Ingat ya, Pak, ya? Jadi nggak melupakan gitu ya. Nggak melupakan kepada ininya guru-guru di sini lah gitu. Oke. Karena kebanyakan gini Bob, anak-anak yang bandel mentalnya dididik di sini Bob. Sampai dia jadinya, sampai dia suksesnya nggak mungkin lupa sama guru. Rata-rata kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang kerennya anak STM itu kayak gitu Bang, Iya. atau SMK ya. Selain dia dididik secara materi dan praktek, tapi dididik juga secara mental gitu kan. Jadi biasanya lulusan SMK juga udah siap nih kalau misalkan dunia pendidikan kepolisian, ya kan tentara gitu kan. Karena mental udah Setiap terbentuk. hari kan ya. lari. Lari juga. Lari. Oh gitu. Oh, Buka dia- sepatu. Oh, dia kelas. Sepatu gini. Sepatu buka gini. Lari. Oke. Sampai telanjang. Oke. Nah, itu aktornya siapa Bang waktu itu? Nah, ini beliau. Oh, beliau. Oke. Bisa kepikiran Pak, nyuruh anak murid lari. Itu kenapa Pak? Gini, saya berpikir kalau saya coba dengan cara fisik ini kan di samping dia juga sehat, tapi paling tidak ada kalau STM itu kan di malu itu gede. Nah. Kalau dia disuruh lari sepatu di leher, buka baju, menurut saya dia malu, tapi ternyata biasa-biasa aja, ketawa aja. Tapi paling tidak mereka secara fisik ya jauh lebih baik. Iya, baik ya udah. Jadi konsep yang gua tahu, Bob, Bapak ini beda-beda. Kadang hari pertama lari, hari kedua push up, hari ketiga ntar beda lagi. Beda-beda. Jadi nggak sama terus. Oh, gitu. Kadang ada yang muter nih, kan ini lumayan 4 lantai. Ya, kita lari bolak-balik. Cukup lumayan ya itu turun naik gitu. Kalau ibarat kata naik gunung mah nggak nyampe Rinjani ya. Turun naik atas bawah. Oke, seru banget sebenarnya ini cerita-cerita tentang Pasibuan. Nah, Pasibuan sendiri di AUT ini berarti udah berapa tahun, Pak? Saya dari 96 berarti udah 23 tahun, 24 tahun lah. 24 tahun. Berarti warna-warni sifat murid juga udah banyak tahu ya, Pak ya. Nah, untuk di zaman sekarang ini, Pak, menurut Bapak murid-muridnya seperti apa? Ya kalau menurut saya sih anak itu ya sekarang itu lebih cengeng menurut saya. Lebih cengeng. Ya, pertama mungkin mereka merasa udah terlalu dilindungi oleh HAM. Akhirnya ya seperti saya bilang tadi pertama tadi, guru itu udah banyak yang menjaga jangan sampai dia kena kasus dipanggil oleh polisi gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini pun saya nggak pernah peduli itu, terutama jurusan otomotif. Otomotif terlambat pasti sanksinya ada. Jadi itu yang terlambat dulu. Kalau dia terlambat lewat 10 menit dan mereka udah tahu sanksi ada. Gitu ya. Disiplinnya lah, Pak ya. Jadi sampai sekarang ya boleh saya bangga dan anak itu bisa menerima kok karena udah perjanjian dari awal. Kalau terlambat saya begini gitu. Berarti sebenarnya Bapak meskipun membuat ibarat kata wewenang, tapi tetap harus diskusi dulu sama anak, Pak ya? Iya, Nah, dan ngobrol itu udah dulu. disepakati dulu ya. Iya. Nah, dan ketika nggak disepakati dan dia masih berbuat itu berarti kan memang udah kesalahan dari pihak si pelajar. Konsekuensinya harus menerima. Iya, konsekuensinya harus menerima. Keren banget. Nah, sekarang Bang Hendrik nih, Bang. Kira-kira dari kacamata Abang nih diajar sama Pasibuan sendiri dengan Pak Atang sendiri kayak gimana sih sosok mereka berdua gitu kan di mata Bang Hendrik? Jujur ya, kalau waktu zamanan mungkin kita masih polos-polosnya lah, nyari jati diri. Anak pelajar ya pasti ada rasa kesal, ya, sewot jelas ya. Terkadang kalau berpikirnya kalau udah lulus tuh mikirnya gini, gue incer lu gue pada saat itu. Stop. Ini gue takutnya kalau udah kelar ini gue yang digebukin tuh ya. Stop. Enggak, itu Lanjut aja. terbuka ada Oke, sifat iya. siswa tuh seperti itu Iya, yang iya. kita rasain, Memang, cuman memang. tergantung mereka pribadi, individu mereka pribadi yang punya sifat seperti itu. Kalau gue pribadi sih ngerasa diajar dari kelas 1, kelas 3 sama Pasibuan memang diajar jurusan otomotif ya Pak ya. Luar biasa banget lah. Pertama yang gue rasain, anak-anak punya mental disiplin. Disiplin. Yang kedua kemungkinan hal sesuatu itu ibaratkan berpikir dulu gitu, dalam arti adanya musuh misalkan di jalan nih kita ketemu nih, ya kita diem aja. Tapi kalau misalkan musuhnya itu ibaratkan kita keduluan ya barulah bertindak. Nyerang baru. Dan mindset itu
dari inisiatif lu sendiri apa memang Pasibuan Dari gua sendiri Oh, kalau itu gitu. ya. Oke, Dan Pasibuan sendiri ya kalau misalkan anak-anak di kalangan zamanan gua juga mungkin di atasan senior gua juga mungkin pasti pada kenal sama bapak ini karena posisinya selalu ibaratkan sama musuh dan sama murid juga ya Pak ya. Iya. Nggak mandang bulu siapa orangnya, apabila anaknya salah ya salah gitu. Bapak ini nggak ada yang namanya ibarat kata Pilih kasih. pilih kasih Nggak ada. nggak ada ya, berarti sama ya. Sama. Kalau untuk Pak Atang sendiri menurut abang Batang sendiri karena mereka Pak Atta ini kesiswaan ya, satgas lah ya. Iya. Memang kadang setiap hari gua ketemu di gerbang. Oh, di gerbang. Oke. Itu gerbang pertemuan pertama. Pertama pagi ketemu Pak Atang ya, kalau misal kadang-kadang murid gini zaman gua, kalau misal Pak Atang yang ngajak sendiri di gerbang ataupun siapa anak-anak agak cuek sama Pak Atang ya, pakai maaf ya, agak cuek. Tapi kalau bapak samping gua ada nih, anak-anak gerah liatnya. Gitu. Betul. Iya betul. Benar-benar. Ya, Pak. Kemungkinan Pak Atang sendiri sebagai satgas memang udah muter-muter kemana-mana ya Pak ya, yang nginin kasus-kasus anak-anak pelajar, terutama di PGRI sendiri gitu. Nah, Pak, ini kan kita udah berbicara tentang dunia di lapangan nih, misalnya dalam artian dunia anak-anak STM di jalan kayak gimana gitu kan. Harapan Bapak untuk pendidikan di Bogor ini seperti apa, khususnya di SMK? Karena yang saya tahu SMK ini saat ini memang sedang merosot ya. Kalau yang kita tahu mungkin karena kurang percayaannya pihak orang tua gitu apa. Karena memang banyak kasus di anak SMK ini. Nah, menurut Bapak gimana sih, Pak? Harapannya Sebenarnya gini, kembali lagi kepada dirinya sendiri ya, misalkan pada siswanya dulu ya. Kalau sekolah itu ya, dari dulu ya, mungkin sampai sekarang tidak ada misalkan ini untuk anak begini tidak ada ya. Ini sama aja benar-benar apa yang tadi kata Pak Sibat itu betul gitu ya. Gimana tuh? Jadi Sudah diajak. nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuman ya sekarang tuh karena ada peraturan. Nah ini peraturan inilah yang jadi merosotnya SMK ini dari peraturan. Peraturan misalkan Hamid tadi itu ya gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang bukan hanya ke STM out aja ya, ke STM yang lain aja orang tua udah takut masukin anak karena ya itu tadi karena masalah tawuran. Padahal sendiri dia dari Bojonggede, padahal di kereta kan banyak sekolah lain. Dia sendiri, tapi karena niatnya dia memang ingin sekolah bukan tawuran, sampai lulus nggak ada apa-apa. nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Oke, berarti Jadi itu sebenarnya kembali ke siswanya masing-masing Nah, gitu ya. itu. Kalau misalkan memang ibarat kata ya hobinya di tawuran, meskipun gimana ini Gimana tetap aja pun, gitu ya, Pak. iya, betul. Cuman kalau misalkan memang niat dia udah sekolah ya pasti sampai lulus juga Pak ya, diperjuangkan lah ya. Jadi tidak ada apa-apa, kembali lagi tadi itu ya kepada siswanya itu. Sebenarnya guru udah memberikan yang terbaik guys. Udah, segala cara. Segala cara ya. Segala cara. Pada intinya guru tuh pasti udah memberikan yang terbaik dan itu kembali ke siswanya juga masing-masing. Nah, dari pihak guru juga tadi udah menjelaskan bahwa soalnya ternyata banyak juga murid yang ibarat kata dia sendiri dari Bojonggede datang jauh-jauh dari Bojonggede naik kereta yang dimana mungkin melintasi banyak sekolah-sekolah lain gitu kan ya Pak ya, banyak sekolah-sekolah lain, tapi dia berhasil sampai lulus. Berarti kan memang niat dia juga tulus untuk sekolah gitu kan. Nah, ini salah satu contoh nih buat teman-teman yang ibarat kata masih pelajar. Udahlah, ibarat kata fokus aja ke sekolah karena belum tentu karena teman-teman sering aksi di jalan dan segala macam di jalan itu bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik. Ya oke, kalau kalian beruntung dengan tidak memiliki cacat, tapi kalau misalkan teman-teman memiliki cacat mungkin akan berkendala juga Bang ya pada di kemudian hari pas di zaman nanti teman-teman survive di dunia industri atau pekerjaan kayak gitu. Nah, untuk Pasibuan sendiri Pak, harapannya untuk pelajar-pelajar di Bogor gitu kan, karena kan Ya, jadi kalau saya sih berharapnya sebagai guru ya sesuai dengan sama dengan orang tua bagaimana supaya anak itu bisa sukses. Cuman memang kendalanya tadi Pak Atang udah sampaikan, kalau saya berpikir ya di mana-mana pun sekolah ya sama, tinggal bagaimana kita ngelolanya supaya anak ini benar-benar tanggung jawab apa yang dilakukan gitu. Jadi saya sih berharap sebenarnya kejadian-kejadian yang sudah terjadi jangan terulang lagi, ada tawuran. Sebenarnya nanganinya menurut saya sih gampang Kak. Menurut saya sih tergantung niat baik dari semua pihak. Ya, pertama dari sekolah. Sekolah jangan melindungi anak yang tawuran.
Saya juga kurang setuju kalau anak tawuran langsung dikeluarkan, nggak setuju. Tapi yang namanya kenakalan itu sanksi tetap harus ada. Nah ini, nah berani nggak buat sanksinya gitu? Saya juga jangan karena tawuran sekali langsung keluarkan. Saya juga kurang setuju yang kayak gitu. Bukan menyelesaikan masalah. Betul. Tapi saya berharap gitu sekolah itu semua sikapnya sama, tegas terhadap anak-anak perilaku yang seperti gini. Sanksinya dibuat yang jelas. Jadi sebelum terjadi mereka udah tahu ini sanksinya gitu. Jangan malah melindungi anak yang tawuran. Ya sebagai orang tua melindungi iya, tapi tetap namanya anak salah harus ada sanksinya. Itu saya prinsip saya. Kemudian yang kedua, ya terutama kalau alumni mau turun sebenarnya wah selesai sebenarnya. Bagus ya Pak ya. Contoh yang paling gampang setahu saya di daerah arah ke Cibinong sana tempat-tempat tawuran itu mulai dari kandang roda, kemudian Pemda, Kulit. Nah ini daerah Bintang Mas, Rawan, ya. Ini nih, Bintang Mas, Kulit, Pemda, kandang roda. Ini daerah rawan untuk semua SMK ini. Dan saya tahu kok sekolah mana yang menguasai di daerah-daerah tertentu. Nah kalau alumni turun yang kira-kira berpengaruh sesama alumni, tapi sikapnya netral. Saya yakin misalnya alumni PGRI dengan alumni misalnya Bina Warga misalnya nongkrong situ karena di situ yang selalu terjadi ya. Saya kira selesai kok. Jangan malah alumni itu memperpanas suasana. Coba dirangkul. Nih, saya alumni ini, hanya berteman. Nah, saya kira nggak selesai karena sumbernya dari atas sebenarnya. Karena ngomong-ngomongan itu musuh apaan? Nggak ada. Kalau saya sih berpikirnya gitu. Jadi kita bersaing sehat, berlomba-lomba membuat ya yang menonjol apa di bidangnya. Nah, jangan saling berlomba-lomba membuat menjatuhkan sekolah lain, jangan. Nah guys, tadi gue dari Pak Sibon sendiri ngambil gambaran bahwasannya yang tadi gue sebenarnya setuju juga tuh yang berkata kita tawuran pertama udah gitu kita langsung dipecat, kayaknya janganlah kalau kayak gitu. Menurut gue ya belum tentu juga dia itu sebagai aktor, kadang mereka itu jadi korban juga karena kepepet mungkin ya kan, akhirnya dia melakukan itu gitu kan. Makanya betul juga kata Pak Sibuan gitu kan, kita harus cari tahu win-win solutionnya dulu nih dan kita gali ternyata seperti apa sih kronologisnya gitu kan. Nah kalau memang kronologisnya dari pihak anaknya yang salah ya memang harus dirusting apa ya, ibarat kata dikasih tindak disiplin dari pihak sekolah seperti apa gitu kan. Dan memang namanya tindak disiplin itu kan ada levelannya ya Bang ya. Betul. Ada levelannya, mungkin yang pertama mungkin masih belum jera, kedua belum jera ya, mungkin kalau ketiga atau keempat mungkin nanti kebijaksanaan dari pihak sekolahnya lagi masing-masing kayak gitu. Nah dari Pak Atang sendiri ibarat kata udah lama kan di Satgas Pak ya, dunia Satgas ya. Di Satgas gitu kan. Kira-kira kendalanya apa sih Pak kalau misalkan lagi meraih anak-anak yang pada di ini? Jadi gini ya, kalau kita dari Satgas itu apa yang tadi kata Pak Siban, kalau kita netral, insya Allah misalkan kita Satgas PGRI, Satgas yang lainnya harus netral. Kalau salah ya salah. Nah sampai sekarang ini enggak. Jadi jelas antar sekolah itu saingan tidak sehat. Nah ini sampai sekarang gitu. Jadi kita melarikan itu, contohnya waktu kita di PTM, saya sampai bawa rotan ya. Pokoknya mau anak PGRI, mau anak, pokoknya lawan tawaran kita cikat. Gitu aja. Yang penting jangan sampai ketangkap polisi. Kita kan mengamankan supaya bubar. Iya. Tapi enggak ini. Jadi ada oknum-oknum sekolah tuh melindungi. Melindunginya apa? Kalau udah salah, udah ya kamu kabar. Misalkan razia ya. Razia udah dibocorin. Kamu razia ini barang. Kalau di PGRI enggak lah. Diamin aja. Jadi anak-anak nggak tahu mau ada razia. Nah itu. Jadi makanya saya sendiri begitu. Kok di PGRI begini disiplinnya, tapi yang lain tidak disiplin, ya sama aja. Yang lain dikasih barang, di kita barangnya misalkan suruh dibuang. Nah ini yang jadi masalah untuk mulai di luar tuh ketidakadilan. Jadi ya kebanyakan tuh pilih kasih. Kalau kita betul-betul karena ada razia misalkan. Besok ada razia. Saya nggak pernah bocorin ke anak. Besok ada razia, nggak. Biarin aja. Mungkin apa faktornya juga dari anak pelajarnya sendiri mungkin Pak. Maksudnya dalam artian gini, anak pelajarnya sering adu yang macam-macam ke gurunya gitu kan. Akhirnya nih
ya kalau cara tidak langsung mungkin anak pelajarnya ngompor-ngomporin gurunya gitu kan, biar nggak ini sama satgas ini gitu kan. Itu betul. Bisa jadi kayak itu gitu betul kan, gitu kayak, ya. iya. Betul. Kadang-kadang ya, tapi alhamdulillah kalau anak PGRI mah nggak ada. Kalau bapak mah ibarat kata mau lu ngomong apa juga tetap boleh. aja. Lu masalah-masalah kan. aja. Udah sok ngadu-ngadu kan. Iya. Tanya kan, kalau ada anak ngadu ke tanya pasti. Bukannya kita bela, enggak, cabok. Mantap banget. Gitu. Jadi kalau di PGRI begitu caranya. Makanya alhamdulillah anak-anak alumni pada tahu lah, terutama Pak Hasibuan tahu banget gitu ya. Oke. Bang Hendrik mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus intern tentang Pasibuan dan Pak Atang karena kan nostalgia ini guys. Tahun 2007 yang dimana memang gue juga sering banget nih dengar dari Bang Hendrik dan alumni STMK PGRI 2 ini tentang Pasibuan, Pak Atang gitu kan karena Masih ada jiwa satu lagi offensive. almarhum. Mana Almarhum. ada pakar Itu tuh. ya mudah-mudahan ini ya Insya Allah lah, Insya Allah. beliau tuh Tenang kan ya. gitu, tenang. Bang, gimana Bang? Kira-kira ada pertanyaan interns? Apa ya pertanyaannya? Apa? Yang membuat lu ibarat kata nyaman lah di kampus biru ini. Nah, nyaman. itu tuh bahasanya tuh gue nggak dengar booming banget kampus biru. Kenapa sih kampus biru? Kalau yang gue tahu ya mungkin karena catnya warna biru nih. Ya itu karena catnya biru. Ah, gitu. Berarti cat ini nggak boleh dirubah, Pak? Dan lagi kalau olahraganya juga waktu dulu biru. Ah, Oh, biru gitu. dongker. Biru dongker. Itu tuh yang paling ini kan favorit anak-anak. Favorit anak-anak. Iya. Mungkin gini Pak Atang, Pak Sibuan ya, saya mempertanyakan angkatan 9997. Dulu ada ciri khas yang namanya AUT itu pakai pramuka. Itu di tahun berapa itu? Pramuka dari teman Nepa Yayat ya. Dari dulu saya promo Oh, kenapa tradisi pramuka itu dihilangin sampai saat ini? Di zaman saya udah nggak ada. Jadi gini, kan waktu ada kejadian. Kejadian apa nih? Kejadian waktu kita upacara Ya. di Sempur Tahun berapa, Pak? tahun berapa ya? Waktu kita tujuan lah. waktu si ada ini apa yang perempuan tuh? Iya KTB pindah ke sini. TV ya. Tahun 2002 itu. Nah itu, 2002. itu. Jadi kita upacara. Jadi saya pengen ketawa ya, upacara. Udah gitu ada tawaran. Anak itu pakai seragam pramuka ke sana. Nyerang. Iya. Rata semua pakai pramuka. Berangan. Jadi di situ baru ketahuan. Wah pokoknya anak AUT pakai pramuka berarti anak AUT tuh. Jadi semua. Jadi yang lainnya tuh dari pembina pramuka itu tolong diinikan ke ini ke pas sekolah. Jadi Tolong nggak Pak jangan sampai nama pramuka jelek gara-gara itu. Nah itu sebenarnya bukannya mau dihilangkan enggak, hanya sewaktu-waktu aja waktu itu tuh. Waktu itu kalau nggak salah kita setiap hari Sabtu pakai pramuka itu. Pokoknya diwajibkan anak PGRI 2 itu pakai pramuka. Karena kejadian waktu tahun 2002 pakai pramuka semua, kita kena. Jadi Jangankan oleh ini, sampai oleh presiden. Presiden. jadi permasalahan jadinya, Pak ya. Permasalahan. Jadi bukannya untuk dihilangkan, jadi untuk nama baik pramuka itu jangan sampai gara-gara itu. Tapi sampai sekarang juga masih ada. Masih ada, Pak ya. Nah, Pak Atang, Pak Sibuan nih. Dulu sempat pertama awal PGRI itu di Gang Laut ya Pak ya, yang disebutnya Jalan Sudah Kencana Ya, Jalan Sudah Kencana itu ya. Nah kemungkinan di tahun 2000 itu dibagi sekolah di sono, sekolah di sini apa gimana? Iya, jadi ada anak misalnya kelas misalnya mesin 3 hari di Gang Laut, 3 hari di pelajaran. Nah ini udah berdiri kokoh di tahun Nah, Pak 2000. Ya itu yang lebih tahu karena kebetulan lebih lama dia termasuk alumni tah. Tahun berapa ya? Tahun 95-an lah. 95 udah berdiri berarti ya. Iya, tapi kita tetap masih Masih di Gang Laut ya Pak ya. Nah yang Bapak tahu Pak Sibuan, muridnya di tahun 2000 atau tahun 99 berapa murid? Puncaknya ini 1.700-an. 1700? Ya, 1.700. Banyak. Sampai mesin itu 17. 17 kelas. Listrik 13. Jadi 1.700 lah puncaknya. Iya. Puncaknya. Iya, itu. Luar biasa ya. Tahun 2000 tuh. Tahun 2000. Iya, puncaknya. Ya sampai 2010-an Nah, masih 2010 masih itu. Nah, Pak Sibuan, kemarin sempat ngobrol nih sama Bang Hendrik gitu. Bang Hendrik bilang katanya kan Pak Sibuan ini memang ibarat kata udah friendly banget
sama ibarat kata sama alumni gitu kan. Sampai bahkan foto Pasibuan dipajang nih ibarat kata di ini. Berarti kan Diabadikan. iya, menganggap banget sebagai ayah gitu kan, sebagai keluarga gitu kan. Masih suka komunikasi sama alumni, ibarat kata reuninya masih ikut gitu Pak ya. Tanggapan Bapak gitu kan sebagai orang tua, mungkin lebih ke orang tua kali Bang ya. Tanggapan Bapak gitu sebagai orang tua gitu kan. Jadi kalau saya malah makanya saya bilang saya ternyata selama ini nggak salah gitu ngedidik anak. Walaupun mungkin secara kasat mata saya mungkin orang yang keras. Tapi dengan bukti anak-anak, perlakuan anak-anak terutama alumni ke saya jadi bangga ya dengan cara saya ternyata nggak salah mendidik anak ini gitu. Dan mudah-mudahan ya sampai sekarang memang kemarin juga tahun 2003 ya. Iya betul. Ngundang Acara. kebetulan saya ada saudara aja, tadinya saya mau berangkat sama Henry tapi nggak jadi gara-gara saudara di rumah. Berarti Iya. hampir setiap tahun kalau misalkan ada acara Bapak diundang terus gitu ya. Apalagi nggak usah reuni, bukber aja pasti saya rame terus undangan untuk bukber. Jadi untuk acara Basis. bulan puasa ya Pak ya, Iya. acara sosial, santunan anak yatim, kita sebagai alumni berbentuknya ilumri ya, Bob ya di PGR ini ada ilumri disebutnya. Nah, Bapak ini juga sebagai humas ya Pak ya? Pembina. Oh pembina di ilumri tersebut gitu. Jadinya kalau misalnya ada apa-apa sebelum ada acara ini ataupun acara apa, gue koordinasi dulu nih sama Pak Pasibuan. Gitu. Itu memang sosok ayah lah ya. Betul. Jadi ya banggalah kita sebagai gurunya dan mereka juga tetap mempertahankan. Bisa aja anak-anak alumni ini misalnya berapa kali kemarin terakhir yang kejadian di Cicurug ya, Cicurug, dana semua dari alumni kok. Tapi mereka selalu fokusnya melibatkan nama sekolah. Jadi saya bangganya saya masih aktif, mereka aja udah alumni masih bangga, apalagi saya yang masih aktif di dalam sekolah. Apalagi ini perbuatan yang baik menurut saya dan nggak merugikan kok, mereka duitnya dari mereka. Nggak pernah merugikan sekolah, tapi tetap melibatkan nama sekolah. Ya mudah-mudahan ini kekeluargaan seperti ini ya bertahan dan berharap Berjalan juga ke sekolah lain ya. berharap semua sekolah juga seperti gitu gitu. Iya. Karena memang udah dibuktikan bahwasannya dari Bapak sendiri sebagai guru di SMK PGRI 2 gitu, dengan ibarat kata ya mungkin mendidik secara disiplin dengan keras gitu kan, tapi jiwa kekeluargaan dan jiwa sebagai ayahnya itu benar-benar ada gitu kan. Jadi bukan semata-mata karena dendam Pak ya. Jadi gini, jadi sebenarnya kita mungkin anak juga hatinya kan biar juga mulutnya nggak bicara, hatinya tahu. Dan saya belum pernah menghukum anak itu pakai emosi, walaupun kesannya seperti marah. Dan sebenarnya nggak bisa aja sambil ketawa kan, kalau saya sambil ketawa nanti anaknya jadi kurang ajar. Bercanda, Pak. Iya pura-pura, seperti keras padahal mah enggak. Jadi mereka tahu kalau saya niatnya nggak menyakitin anak, akhirnya mereka menyadari oh ternyata niatnya baik gitu. Untuk membina lah Pak ya, disiplinkan. Oke, Bang Hendrik mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain buat Pak Sibuan sama ini. Ya, yang mungkin gini Pak ya, kedatangan kita di PGR ini Pak, pertama untuk promosi juga sekolah ya Pak ya. Kemungkinan kita bisa tur nih semua STM Sebogor ataupun SMA Negeri Sebogor ya, kemungkinan kalau misalnya ada yang bisa rekomen ya kita sebagai tim CAS siap untuk promosikan. Nah, mungkin untuk Bapak sendiri panjang umur, sehat selalu semuanya. Kemungkinan selalu dijaga silaturahminya Pak ya, kita ya Pak sebagai antara Bapak sama saya lah dan yang lainnya lah. Mudah-mudahan adanya Pasibuan ini menjadi ibaratkan sosok yang jembatan dan sosok yang benar-benar inspirasi buat orang-orang. Betul. Gitu, terutama dari gue pribadi, Bob. Gue ngerasa 3 tahun sekolah ya sebenarnya pelajaran nggak masuk Bob, nggak masuk, blank semua. Cuman ya karena ketemu sosok Pasibuan yang ibaratnya menurut gua mental, kita belajar mental di sekolah karena kita mencari jati diri pun pada saat
STM gitu. Mungkin SMA pun sama ya. Iya, dan memang di dunia industri sendiri juga bukan hanya teknik mungkin ya Bang, Betul. tapi mental juga diuji. Mental. Karena kan berhadapan dengan interview di awal. Kalau misalkan di awal kita udah takut gitu kan, oke kita punya materi, udah punya ini kemampuan gitu kan, tapi kita kalah di mental gitu kan. Udah. Mungkin aja kita gagal di interview pertama. Oh iya, belum, iya, belum juga nyoba udah mentalnya kalah. Tapi biasanya kalau misalkan orang-orang yang udah terbentuk mentalnya, dia lolos di dunia interview, masuk ke yang ibarat kata ranah langsung ke praktek gitu kan. Nanti survive sendiri dah tuh. Nyari-nyari sendiri, belajar sendiri gitu Pak di sana ya. Oke, keren, mungkin gitu aja ya kali Bang ya. Bapak ada masukan Pak? Masukan, boleh Pak. Ya, masukan saya ini terutama untuk buat alumni, terlepas itu PGRI atau sekolah manapun. Ya, mari sama-sama sesama alumni bisa menghilangkan tawuran di Bogor dengan catatan tidak pro kontra tapi sifatnya netral. Saya yakin selesai kalau alumni turun untuk mendamaikannya. Kemudian sukses semua buat alumni. Saya mohon maaf kalau mungkin perlakuan saya dulu selama mengajar rada keras, tapi semata-mata niatnya baik untuk merubah perilaku yang kurang baik menjadi baik. Hanya itu saja. Terima kasih. Oke. Patang sendiri cukup. Oke guys, keseruan hari ini banyak banget yang bisa kita ambil karena memang Pak Sibuan dan Pak Atang ini selaku dunia entertain ya di jalanan, mereka role model di jalanan yang dimana memang berbenturan langsung sama siswa dan dia tahu banget mengatasi siswa-siswa seperti apa, dan tetap kembali harapan dari guru aja sama untuk mempersatukan SMK ataupun SMA di Bogor agar tidak ada lagi yang namanya budaya tawuran SMA atau SMK di Bogor. Nah, terus pantengin channel ini, dan memang channel ini banyak kreatif menarik ya Bang yang bakalan kita ulik ke depannya. Nah, mungkin Bang Hendrik ada tambahan buat Cukup lah, udah untuk intinya pantengin terus, like, komen, dan subscribe. Oke, thanks you guys.